لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi ulumi. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Paslun ari ieu eta hiji pasal mujibatul ghusli. Ari pirang-pirang anu ngawajibkeun mandi. Mujibatul ghusli ari pirang-pirang anu ngawajibkeun mandi. Sittatun eta genep. Sittatun eta genep. Ilajul hasyafati tegesna kahiji ngasubkeun hasyafah. Ilajul hasyafati tegesna kahiji ngasubkeun hasyafah fil farji kana farji. Fil farji kana farji. Wa khurujul maniyyi sareng kaluar cai mani. Wa khurujul maniyyi sareng kaluar cai mani. Wal haidhu sareng haid. Wan nifasu sareng nifas. Wal wiladatu sareng ngajuru. Wal wiladatu sareng ngajuru. Wal mautu sareng maut. Wal mautu sareng maut. Terus kamari sabadana orang tos ngabahas tentang pembagian cai dari segi ukuran, dan cai kullah adalah kurang lebih 217 liter air. Nah, itu yang dimaksud dengan air sedikit dan air banyak. Lantas bagaimana jika air sedikit atau air banyak terkena najis? Air sedikit jika terkena najis kemarin berubah menjadi najis meskipun tidak mengalami salah satu perubahan sifat air, baik itu rasanya, aromanya, atau warnanya. Adapun air banyak, dia tidak otomatis menjadi najis kecuali jika mengalami perubahan sifat. Jadi air banyak jika terkena najis tidak najis jika tidak mengalami perubahan, najis jika mengalami salah satu perubahan sifat, baik itu rasa, aroma, atau warna. Nah, kemarin mengapa kita penting untuk memahami, mengetahui tentang air ini? Karena kita akan bersuci, baik itu mandi, wudu, atau menghilangkan najis. Nah, sehingga air yang harus digunakan adalah air yang benar-benar suci dan menyucikan. Karena air yang sah untuk bersuci hanyalah air yang suci dan menyucikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Ya. Mandi itu ada hukumnya beda-beda. Jadi mandi itu ada yang mandi hukumnya wajib, ada mandi yang hukumnya sunnah, ada mandi yang hukumnya mubah. Caranya, mandi yang hukumnya mubah adalah mandi sebagai rutinitas, mandi dengan tujuan untuk membersihkan tubuh, mandi dengan tujuan untuk mendinginkan badan, yaitu mandi yang mubah. Artinya mandi yang memang rutinitas harian kita. Lalu ada mandi yang sunnah, yaitu ketika mandi diniati dengan niat sunnah ketika ada hal-hal yang menyebabkan mandi tersebut menjadi mandi sunnah. Contohnya misalkan mandi ketika hendak berangkat untuk sholat Jumat, mandi ketika hendak ihram, ya, mandi ketika telah memandikan jenazah, dan seterusnya. Atau mandi ketika hendak sholat Idul Fitri, hendak sholat Idul Adha. Nah, itu jenis-jenis mandi yang hukumnya adalah sunnah. Nah,
di atasnya ada mandi yang hukumnya wajib. Ya. Mandi menjadi wajib ketika ada 6 sebab. Jadi kita akan membahas tentang sebab-sebab yang mewajibkan seseorang harus melaksanakan mandi. Ya, kalau tidak mandi maka dia menyisakan hadas besar. Ketika dia menyisakan hadas besar, maka dia tidak boleh melaksanakan sholat, ya, tidak boleh baca Quran, tidak boleh membawa mushaf, tidak boleh menyentuh mushaf, tidak boleh diam di masjid kalau seseorang masih memiliki hadas besar. Nah, sehingga penting bagi kita untuk tahu sebab-sebab mandi wajib. Ya, mandi yang wajib, sehingga ketika kita mengalaminya, maka kita segera untuk mandi ketika kita mau sholat atau mau baca Quran atau mau masuk ke dalam masjid. Nah, sebab wajibnya mandi ini ada 6. Ya, 3 untuk laki-laki dan perempuan, dan 3 lagi khusus untuk perempuan. Mana saja? Yang pertama adalah ilajul hasyafah. Yang pertama adalah memasukkan hasyafah ke dalam farji. Artinya ketika seseorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan intim, maka dia wajib mandi. Ya, laki-laki memasukkan hasyafahnya ke dalam kemaluan perempuan, maka dia wajib mandi. Ya, dimasukkannya apakah ke dalam kubul perempuan atau au bahimatin katanya, atau dimasukkannya ke hewan, ya, dan seterusnya, itu juga wajib mandi. Lalu yang kedua adalah khurujul mani, keluar sperma. Ini juga berlaku baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Laki-laki dan perempuan ketika keluar sperma, maka dia wajib untuk mandi. Apapun sebabnya, baik dalam kondisi tidur ataupun sedang dalam kondisi terjaga. Dengan sebab apapun, baik disengaja atau tidak disengaja, apapun penyebabnya, ketika keluar sperma, maka baik itu laki-laki atau perempuan, dia diwajibkan untuk mandi. Lalu yang ketiga adalah nifas. Nah, ini hanya haid dulu. Yang ketiga adalah haid. Haid ini hanya khusus untuk kaum wanita saja. Nah, jadi ketika seorang perempuan telah berhenti dari mengeluarkan darah haid, maka dia wajib untuk segera mandi. Bukan pada saat haidnya, bukan, tapi setelah selesai haid. Nah, perempuan ketika telah selesai dari haid, darahnya sudah berhenti, maka ketika dia mau sholat, mau baca Quran, ya, maka dia terlebih dahulu diwajibkan untuk mandi. Ya. Lalu yang keempat adalah nifas. Nifas pun sama, yaitu kewajiban yang hanya untuk kaum wanita saja. Jadi wajib mandi bagi perempuan yang telah selesai dari nifas. Apa itu nifas? Nifas adalah darah yang keluar setelah selesai melahirkan, setelah kosongnya rahim dari melahirkan. Itu namanya nifas. Berarti kalau misalkan bayinya belum lahir, keluar darah, itu bukan nifas. Atau darah yang bersama dengan bayi keluar, itu juga bukan nifas. Nifas itu dihitung ketika rahim benar-benar kosong dari bayi dan ari-arinya sekaligus. Baru darah yang keluar setelah selesainya rahim dari melahirkan dihukumi sebagai darah nifas. Nah, bagaimana kalau yang keluarnya itu tidak bayi, belum berupa bayi yang normal? Apakah tetap wajib mandi? Ya, meskipun yang keluarnya adalah alaqah. Alaqah itu darah menggumpal, atau mulghah, hanya seonggok daging. Tapi menurut ahli bayi, itu adalah calon bayi, maka dia tetap wajib untuk mandi. Dan darah yang keluarnya disebut dengan darah nifas. Lalu yang kelima, yang menjadi sebab wajibnya mandi, ini juga khusus untuk perempuan, adalah wiladah atau
melahirkan. Sehingga ketika perempuan melahirkan anak, melahirkan bayi, maka wajib bagi dia untuk mandi, meskipun yang keluarnya adalah alaqah tadi, atau yang keluarnya adalah mudghah tadi, maka dia tetap wajib mandi. Meskipun yang keluarnya adalah anak, tapi keluarnya anaknya kering. Ayat kejadian budak keluar nate garing, fayajibul ghuslu bil waladi al jafi. Wajib mandi sebab keluar anak anu garing, anakna garing. Anu lesang wae geus hese komo anu garing urangnya keluarna kabayang. Pas anu kagenep yang mewajibkan mandi adalah mati. Nah, hanya saja kewajiban mandi itu bukan untuk si mayitnya, akan tetapi kewajiban itu hanya berlaku bagi mereka yang masih hidup, wajib memandikan mayit. Nah, siapa yang wajib dimandikan? Yaitu orang muslim yang tidak mati syahid. Adapun orang kafir maka tidak wajib dimandikan. Kalau dimandikan boleh tidak? Boleh. Tidak wajib tapi boleh. Fala yajibu ghusluhu bal yajuz. Boleh saja, tapi tidak wajib. Lalu yang kedua, yang tidak wajib dimandikan itu adalah orang yang mati syahid. Ya, sehingga orang yang mati syahid ini tidak diwajibkan untuk dimandikan, bahkan haram untuk dimandikan. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW tentang orang yang mati syahid, la tughassiluhum fa inna kulla jurhin yafuhu miskan yaumal qiyamah. Janganlah kalian memandikan mereka karena setiap luka ini lebih wangi, mengungguli aromanya minyak bisik di hari kiamat. Nah, dengan dalil itulah maka orang yang mati syahid tidak diwajibkan untuk dimandikan, bahkan haram untuk dimandikan, sehingga dia dikubur beserta lumuran darah bekas luka yang tertinggal saat dia meninggal. Nah, yang jadi pertanyaan, syahid yang mana? Karena syahid itu ada 3 jenis, ada 3 bentuk. Nah, yang tidak wajib dimandikan adalah syahid dunya wal akhirah dan syahid dunya. Di syahid dunya wal akhirah adalah mereka yang syahid mati berjuang di jalan Allah dengan tujuan li'a'la'i kalimatillah, menjunjung tinggi agama Allah. Namanya adalah syahid dunya wal akhirah. Berperang, jihad ya dengan tujuan menegakkan agama Allah, maka matinya syahid, syahidnya dunya wal akhirah. Ketika mati tidak boleh dimandikan. Ya. Lalu yang kedua adalah syahid dunia saja, yaitu mereka yang berperang, berjihad di jalan Allah, hanya saja tujuan mereka bukan li'a'la'i kalimatillah, tapi tujuan mereka adalah dunia. Misalkan ingin mendapatkan keuntungan dari peperangan, semisal ghanimah, harta benda, harta rampasan dan lain sebagainya, maka mereka dihukumi syahid dunia saja. Akan tetapi dari segi pemulasaraan jenazah, dia sama seperti mayit yang tadi, dia tidak boleh untuk dimandikan. Nah, yang ketiga adalah syahid akhirat saja. Syahid akhirat itu banyak macamnya. Ada yang mati karena sebab melahirkan, itu syahid. Ya, syahid eta teh. Lain malah dituduh nu aneh-aneh. Naon dituduh no ke cenah lamun paehna pas maot sok jadi sundol bolong. Anakna jadi tuyul. Tuh kan auzubillah. Loba teh ningali carita anu nipu eta teh. Justru perempuan yang mati karena sebab melahirkan anaknya, dia dihukumi syahid. Ya, mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat. Ya, syahid akhirat. Lalu orang yang mati di hari Jumat atau malam Jumat, orang yang mati tertimbun tanah longsor, orang yang mati terbakar, orang yang mati tenggelam, orang yang mati terzalimi dan lain sebagainya, maka dia dihukumi mati syahid akhirat saja. Bagaimana cara pemulasaraannya? Sama seperti mayit pada umumnya, yaitu tetap wajib dimandikan.
tetap wajib dikafani, wajib disolati, dan wajib dikuburkan, gitu ya. Itu jenis-jenis mati syahid. Ada syahid dunia wal akhirah, ada syahid dunia saja, ada syahid akhirat saja. Nah, itu adalah 6 sebab wajibnya mandi, baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Dari ke-6 tadi, ada yang khusus untuk perempuan, yaitu 3 apa aja? Nifas, haid, dan melahirkan. Ada yang baik untuk laki-laki ataupun perempuan, ya, yaitu keluar sperma, berhubungan intim, dan mati, yaitu ya. Faslun, pasal furudul gusli. Faslun ari ieu tah hiji pasal. Furudul gusli ari pirang-pirang fardu na mandi, fardu atau rukun mandi. Furudul gusli ari pirang-pirang fardu na mandi isnani eta 2. Aniyatu tegasna kahiji niat, wa ta'mimul badani sareng ngawalatrakeun badan, sareng ngawalatraan badan bil ma'i ku cai. Walatra teh lantis, lantis teh hatina dibasuh dengan air dengan menyeluruh, tanamina ta'mim. Setelahnya tadi dibahas tentang kewajiban atau sebab wajibnya mandi, ya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana praktek mandi yang sesuai dengan ketentuannya, ya, yaitu mandi yang memenuhi rukunnya. Rukun mandi, baik itu mandi yang wajib ataupun mandi yang sunat, itu ada 2. Sehingga kalau kita mengalami salah satu yang 6 tadi, atau kita mau mandi yang sunat, agar mandi kita dihukumi sah, ya, maka harus terpenuhi 2 hal. Yang pertama adalah niat. Nah, niat, kenapa niat? Sebagai pembeda antara mandi yang wajib dengan mandi yang sunat atau dengan mandi yang mubah tadi. Sehingga perlu adanya niat sebagai pembeda. Kapan waktunya niat? Waktunya niat saat mandi adalah ketika kita membasuh bagian tubuh yang mana saja. Mau bagian tubuh yang bawah, yang atas, yang kiri, yang kanan, silahkan. Disitulah tempat pertama kali mulai untuk niat. Bagaimana niatnya? Niatnya boleh dengan niat junub, menghilangkan junub, niat menghilangkan hadas haid, niat menghilangkan hadas nifas, niat menghilangkan haid dan atau hadas nifas, niat melaksanakan mandi yang wajib atau niat mandi wajib, atau niat mandi karena mau sholat, atau niat menghilangkan hadas saja boleh. Kita ambil saja yang satu. Kita niat mandinya niat menghilangkan hadas besar. Nawaitul gusla liraf'il hadasil akbari an jami'il badani fardhon lillahi ta'ala. Aku niat mandi karena menghilangkan hadas besar pada seluruh tubuh, fardhu karena Allah. Dah, niat tadi sebagaimana kemarin dijelaskan harus yang di dalam hati, bukan yang dilisankan. Kalau lisan mengucapkan tapi hatinya kosong, maka bukan niat namanya. Bukan niat. Niat itu yang ada di dalam hati. Nawaitul gusla liraf'il hadasil akbari an jami'il badani fardhon lillahi ta'ala. Ya, kemarin niat itu dimulai berbarengan dengan pelaksanaan ibadahnya. Kalau di sini kita mau mandi, maka berbarengan dengan pelaksanaan mandinya. Nah, katanya yang utama itu dimulai dari bagian atas, ya, di bagian atas sebelah kanan, ya, atas sebelah kanan. Di pangmulaina air itu dibasuhkan itu di atas pas kanan. Nawaitul gusla atau pas obeh silahkan.
atau pas manjur di mana wae silahkan, tapi yang utama tadi di bagian atas yang tubuh sebelah kanan. Nawaitul ghusla irabnil hadasil akbari anjami'il badani fardhon lillahi ta'ala. Itu niat. Lalu yang kedua adalah ta'mimul badani bil ma'i, ya. Membasuh secara merata tubuh dengan air. Jadi semua tubuh bagian zahir itu harus terkena air. Di antaranya hidung. Berarti hidung anu bagian zahir itu harus terkena air. Nu mana nu bagian zahir teh, nu bagian luar teh adalah hidung yang terlihat ketika bicara, nu katingali liangna nu mana. Teu kudu sampai ka besekan, teu kudu. Tapi bagian hidung yang suka kelihatan ding-ding-dinginya ketika kita berhadapan. Nah, itu bagian zahir, maka wajib untuk dibasuh. Lalu ujung-ujung jari termasuk di bawah kuku, itu juga wajib untuk terkena air. Sehingga kalau misalkan pas mandi kuku kita terhalang oleh kutek, tahu kutek? Kutek itu biasa dipakai perempuan, itu menghalangi keabsahan dari mandi, karena kutek menghalangi datangnya air ke kuku atau ke kulit. Ya, harus dihilangkan dulu, dikerik heula. Atau di bawah kuku, sehingga lamun misalkan dihanapeun kuku teh harideung, nya kehalangan kudaki atau kunaon lah. Nah, itu harus dihilangkan terlebih dahulu, karena termasuk bagian tubuh yang nampak atau bagian luar tubuh. Ya. Lalu termasuk adalah lipatan-lipatan tubuh, seperti lipatan ini mata, muk dan lihat. Muk ini, lihat ini. Ini lamun aya cileuhan, wayahna cileuhna teh dibersihan heula maneh. Sehingga lamun pas mandi cileuhna ayaan keneh, berarti aya kulit anu masih katutup ku cileuh, aya nu teu kabasuh, satitik we teu kabasuh, teu sah wuduna, aya teu sah mandina. Salat we teu sah salatna gitu. Ya, makanya harus benar-benar bersih. Apalagi ketiak, lipatan-lipatannya harus terkena air. Pusar, bujal, lipatan-lipatannya harus terkena air. Apalagi termasuk kelamin. Ya, kelamin dan anus. Kelamin dan anus juga harus terkena air. Yang bagian nampaknya saja. Anus bagian zahirnya itu yang mana? Yang suka nongol ketika BAB. Nusok bijil, nusok katingali nalika BAB eta kudu terkena air, sabab dihitung bagian luar. Ya. Sehingga lamun pas mandi tengah nangtung we hunggul. Adapun anusna teu kakumbah, maka teu sah nanti mandina. Nah, bagi perempuan juga yang wajib terkena air itu untuk kemaluannya adalah kemaluan yang suka terlihat ketika ia jongkok. Ya, nu sok katingali pas jongkok tinggal we kumaneh, eta ge wajib untuk dibasuh. Sehingga lamun mandina nangtung hunggul teu kakumbah, aya nu kalewat bagian luar tubuh, sehingga tidak sah nanti mandinya. Begitupun lipatan telinga, rambut semuanya harus terkena air. Rambut yang mana? Yang mana saja yang ada rambutnya, semuanya harus terkena air. Itu makna dari ta'mimul badani bil ma'i. Nah, sehingga kalau misalkan ada satu titik saja dari bagian tubuh kita yang tidak terkena oleh air, maka masih menyisakan hadas. Kalau masih menyisakan hadas, salatnya tidak sah. Baca Qur'annya bisa jadi haram. Diam di masjidnya haram, menyentuh mushafnya haram, membawa mushafnya juga haram. Ya, maka harus benar-benar dalam praktik mandi ini, terutama mandi yang hukumnya wajib tadi. Jadi fardu mandi ada dua, baik itu mandi yang sunat ataupun mandi yang wajib. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah membasuh seluruh badan dengan menggunakan air secara merata. Kesunahannya banyak tambahan. Sunah na mandi, berarti lamun sunah mah di luar anu wajib. Berarti sae dikerjakeun henteu ge teu nanaon.
Kesunahan mandi ada 17, diantaranya pertama membaca tasmiyah, baca bismillah dulu sememeh mandi teh, bismillahirrahmanirrahim. Ghusl adza, lalu membasuh kotoran, baik itu kotoran yang suci seperti aya cile, aya leho, itu kumbahan heula eta teh. Pas udang mandi aya kerakan ini teh. Kerak naon teh, kerak pulau biasanya bersihan heula eta teh nya, atau irungna bijil kerak eta teh. Bersihan heula, atau matana aya cilehan bersihan heula samemeh mandi teh. Ya, bersihan heula. Lalu ada lagi taslis. Taslis teh adalah 3 kali. Wudu sebelumnya, takhlilu sya'ri, menyela-nyela rambut dan jari-jari. Ya. Lalu memulai dengan bagian tubuh sebelah kanan dan bagian atas dan sebelah kanan dulu. Meskipun dari manapun silahkan. Yang jelas yang sunnahnya itu dari bagian atas tubuh dan sebelah kanan tubuh. Lalu menggosok-gosok badan, ya, menghadap ke arah kiblat dan mandi di tempat yang tidak terkena ceretan air, menutup